Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Farhani, dosen PGSD Atikullah Surabaya. Dalam channel YouTube saya, Ahmad Farhani, spesialis pembelajaran SD. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pengembangan modul ajar berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill. Dalam hal ini saya berasumsi Bapak Ibu dan mahasiswa calon guru telah memahami tentang modul ajar. Jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana modul ajar dan komponen-komponennya, tetapi langsung fokus pada bagaimana kita mengembangkan modul ajar yang berbasis Higher Order Thinking Skill. Ya, mengapa harus HOTS? Ya, Bapak Ibu dan mahasiswa calon guru SD, bahwa negara kita untuk menuju ke Indonesia emas, capaian tersebut membutuhkan SDM yang unggul dan berkualitas. Nah, pendidikan merupakan jalur yang strategis untuk menyiapkan SDM yang berkualitas tersebut. Sehingga kita sebagai guru SD maupun calon guru SD harus memiliki kompetensi mampu mengembangkan modul ajar sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Semuanya harus mampu memberikan nuansa higher order thinking skill, mampu memberikan ruang untuk tumbuh kembangnya higher order thinking skill pada siswa, mulai dari kelas terendah, kelas 1 sampai kelas 6 di SD. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mengembangkan sebuah modul ajar, maka selain HOTS tersebut, kita harus memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah mengapa harus memenuhi prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini harus bisa kita jaminkan relevansi antara mulai dari komponen pertama yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian bahan ajar yang kita gunakan untuk mendukung pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, media, semuanya harus relevan satu dengan yang lain. Yang ketiga, bagaimana kita menjaminkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam sebuah modul. Di antara dalam prinsip referensi tadi ada prinsip konsistensi, prinsip kenyamanan, prinsip keamanan, menantang dan menyenangkan, serta mengesankan. Nah, modul yang kita kembangkan itu harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip konsistensi, jadi adanya konsistensi antar komponen dan konsisten jika telah dijaminkan dalam modul kita, maka kita juga harus konsisten dalam pelaksanaan pembelajarannya. Konsisten terhadap
apa yang harus dipenuhi dalam sebuah modul, komponen-komponennya, dan kurikulum yang telah ditetapkan, capaian pembelajaran yang harus dicapai, ditagih, itu semua adalah harus memenuhi prinsip konsistensi. Kemudian kenyamanan. Mengapa modul kita harus menjaminkan prinsip kenyamanan? Karena belajar siswa ada kalanya tidak selalu bisa kita dampingi secara berdekatan, karena siswa bisa saja berkesempatan belajar di rumah, di luar kelas yang jauh dari pantauan guru, maka kenyamanan itu harus dijaminkan. Nah, modul yang kita kembangkan tersebut harus memenuhi prinsip kenyamanan, bisa memberikan rasa nyaman pada siswa yang sedang melakukan aktivitas belajar. Prinsip keamanan, ya, ini terutama yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa dengan menggunakan LKPD. Bayangkan kalau LKPD itu tidak jelas dan bisa menimbulkan suatu risiko bahaya, maka ini modul kita tidak mampu memberikan jaminan keamanan. Misalkan mereka yang memanfaatkan bahan dan alat pendukung praktik pembelajaran itu yang berhubungan langsung dengan benda-benda tajam atau benda-benda yang berbahaya yang lain, misalkan berkaitan dengan api, benda-benda panas, atau benda-benda berat yang bisa membahayakan keselamatan peserta didik. Kemudian bagaimana modul kita bisa menjaminkan prinsip menantang. Nah, ini perlu direncanakan dan dikembangkan pengalaman belajar yang bagaimana sehingga peserta didik itu tertantang untuk termotivasi untuk melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa senang dan aman. Nyaman, aman, dan menantang. Kemudian menyenangkan dan mengesankan. Karena dengan menyenangkan dan mengesankan, siswa secara psikologis tidak tertekan sehingga akan lebih mudah memahami dan retensinya lebih tinggi. Ya, kemudian apa yang akan terjadi jika modul kita tidak memenuhi syarat yang ditentukan? Dan tentunya kualitas modul kita akan menurun. Jika kualitas modul akan menurun, maka kualitas PP dapat dipastikan akan tidak atau kurang efektif dan kurang efisien. Kualitasnya juga akan terjadi penurunan. Oleh karena itu, modul yang akan kita rencanakan harus bisa memenuhi beberapa prinsip tadi. Nah, terkait dengan berbasis HOTS, maka kita harus memahami indikator HOTS. Indikator HOTS itu bisa ditinjau dari dimensi taksonomi Bloom, yaitu tagihan atau kebutuhan tingkat berpikir yang harus dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan proses dan hasil pembelajaran. Nah, dalam hal ini berbasis HOTS ini tidak hanya ditekankan pada saat evaluasi saja, tetapi HOTS ini harus diintegrasikan, disisipkan, diselipkan dalam semua komponen yang ada dalam modul, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran kita, rumusannya harus sudah mampu menjaminkan adanya HOTS, bisa
kita sematkan pada indikator atau kata kerja operasional yang ada dalam rumusan tujuan pembelajaran. Jika rumusan tujuan pembelajaran belum bersifat HOTS, maka kita bisa melakukan reformulasi tujuan pembelajaran sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran kita dapat menjaminkan nanti terjadinya HOTS. Oke. Di samping mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran kita harus menjaminkan tumbuh kembangnya HOTS. Jadi selama proses pembelajaran harus sudah bernuansa higher order thinking skill. Bagaimana nanti kita mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berbasis HOTS tersebut, maka kita harus juga memberikan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan seperti tadi menantang, berpikir yang lebih tinggi, berpikir yang lebih analitis, berpikir kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan indikator-indikator HOTS yang harus kita tampilkan, kita munculkan dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya indikator-indikator HOTS itu bisa terjaminkan dalam kegiatan kita. Di samping itu, di dalam komponen modul yang lain, yaitu komponen bahan ajar kita harus menjaminkan adanya proses terjadinya tumbuh kembang HOTS. Misalnya, walaupun bahan ajar itu merupakan komponen lampiran dari sebuah modul, maka bisa kita rancang dan kita kembangkan dalam bahan ajar kita. Misalkan contohnya dengan menggunakan ikon-ikon seperti ayo kita pecahkan masalah, ayo kita pikirkan, ayo kita diskusikan. Itu adalah ikon-ikon dalam bahan ajar yang kita kembangkan sebagai lampiran modul kita yang bisa menumbuh kembangkan proses higher order thinking skill. Jika kita sematkan pada media kita, maka media apapun yang kita gunakan akan bisa berkualitas membimbing siswa untuk HOTS jika kita menambahkan LK pendamping pemanfaatan media. Setelah mereka kita berikan media, kita berikan tantangan, pertanyaan secara berkelompok maupun secara individu tentang tuntutan berpikir secara kritis dan kreatif terkait dengan media yang kita gunakan. Nah, pada saat tersebut berarti kita sudah mampu menjaminkan modul pembelajaran kita dengan lampiran media kita yang dilengkapi dengan LK yang dengan berbagai pertanyaan yang sifat tingkatan dimensi berpikirnya adalah tingkat C4, C5, dan C6. Itu berarti komponen modul kita sudah menumbuh kembangkan HOTS. Di samping itu, yang biasa sudah otomatis, tadi kalau itu proses, sekarang hasil belajar diukur dengan menggunakan instrumen penilaian yang tingkat dimensinya juga dimulai dari C4, C5, dan C6. Maka kita harus mengembangkan berbagai pertanyaan atau soal atau masalah yang menuntut siswa untuk berpikirnya lebih tinggi, yaitu dengan dimensi C4, C5, dan C6. Nah, untuk kita bisa mengetahui modul pembelajaran kita sudah berkualitas dan HOTS atau belum, maka silakan Bapak Ibu guru SD dan atau mahasiswa calon guru SD untuk melakukan analisis ketercukupan syarat menggunakan instrumen berikut ini. Ya, nanti ini bisa Bapak Ibu klik, ini ada instrumen, ini kurang, cukup baik, tingkat ketercukupannya baik dan baik sekali. Silakan Bapak Ibu
menjawab secara jujur, mengisi instrumen ini untuk mengetahui tingkat ketercukupan syarat modul ajar yang telah Bapak Ibu rancang dan kembangkan. Ya, jika ini kategorinya sudah mengarah ke baik dan baik sekali, maka modul ajar yang Bapak Ibu kembangkan itu bisa memenuhi syarat untuk berkualitas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, walaupun ada sedikit, tetapi mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa menggugah kita bagaimana merancang, mengembangkan modul ajar yang berbasis HOTS dari segala aspek tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, bahan ajarnya, media pembelajarannya, sumber belajarnya, LKPD-nya, serta instrumen penilaian yang harus kita kembangkan dalam modul ajar tersebut. Demikian Bapak Ibu dan mahasiswa calon guru SD yang hebat, yang penuh semangat. Mudah-mudahan materi pembahasan kali ini di channel saya bermanfaat untuk kita semua. Semangat ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi di channel saya untuk pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.